Oke, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang hotel digital advertisement ya. Saat ini tuh seluruh industri hotel sekarang sudah bergerak model iklannya menggunakan digital ya. Ada beberapa hotel baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain yang masih menggunakan model konvensional ya, menggunakan newspaper atau menggunakan kayak personal selling, terus billboard dan sebagainya ya. Tapi tren ke depannya kita akan selalu lebih mengoptimalkan menggunakan digital ya. Hampir rata-rata brand internasional itu 80% budget atau anggaran dari iklannya, marketing hotelnya, iklan hotelnya itu menggunakan digital ya. Karena digital itu seperti saya sampaikan kemarin, lebih tepat sasaran dan lebih murah kalau dari sisi cost dapetin tamunya gitu ya. Oke, apa sih digital marketing itu? Jadi digital marketing itu adalah suatu aplikasi di dalam dunia internet di mana hotel bisa mempromosikan hotelnya, produknya ke potensial guest. Jadi guestnya yang benar-benar potensial yang dia grab, tidak seperti kalau kita beri iklan di koran ya. Kalau di iklan di koran kan belum tentu market yang potensial juga ke grab gitu ya. Jadi kita bayar misalnya 200 juta bayar iklan di Kompas. Nggak semuanya tamu atau pembaca itu adalah yang ada di Palembang yang perlu ke hotel kita, misalnya Windem di Palembang gitu ya, atau Arya Duta di Palembang gitu ya. Sehingga 200 juta itu kalau dibagi nanti dengan jumlah tamu yang jadi terpengaruh dengan iklan itu stay di hotel kita, hasilnya menjadi mahal gitu ya. Tapi beda nanti nih kalau kita menggunakan digital dengan misalnya budget 3 juta, itu bisa kelihatan kita bisa kapan balik modalnya pada jumlah tamu berapa, kamarnya bisa menutupi biaya iklan tersebut gitu ya. Nah, penggunaan digital ini kita nanti akan familiar dengan yang namanya paid advertising atau iklan yang berbayar. Terus juga search engine optimization. Jadi nanti kita semuanya menggunakan mesin gitu ya, artificial intelligence sehingga marketnya bisa tepat tertuju gitu ya. Jadi kita bisa definisiin marketnya Hotel Windham Palembang itu misalnya dari corporate di Jakarta, corporate-nya misalnya mining, banking, industrinya farmasi, oh berarti ada di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan gitu ya. Dan selain search engine, kita juga menggunakan sosial media. Nanti sosial media apa saja yang saat ini banyak digunakan, kita akan bahas juga di slide ini ya. Yang selanjutnya ada email campaign dan lain-lain. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Tampilan juga jelas? Tampilan juga jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Waktu kita mau membuat digital marketing, misalnya kamu jadi sales, atau kamu jadi digital marketingnya hotel, atau kamu jadi markomnya hotel, kamu harus mendefinisikan dulu nih. Misalnya kamu Windem dulu yang dari model konvensional, iklannya sama ini di koran doang ya, di apa sih? Seripo ya kalau di Palembang itu Sriwijaya Pos. Sekarang kita mau convert menggunakan seluruhnya digital media gitu misalnya. Tapi kamu harus mendefinisikan dulu nih item-item 16 ini. Kira-kira market kamu itu yang stay di hotel kamu umurnya itu range-nya berapa? Misalnya range-nya umur 24 tahun sampai 35, berarti keluarga muda atau eksekutif muda gitu ya. Nah, nanti kebiasaan mereka itu berarti kalau keluarga muda umur 24 mungkin milenial, terus sebagian juga yang ada baby boomers-nya juga. Nah, mereka itu model lifestyle-nya seperti apa sih? Berapa lama dia menggunakan sosial media?
di handphonenya dalam 1 hari, di smartphone-nya gitu ya. Terus, rata-rata pekerjaannya apa gitu ya. Jadi kalau dari pekerjaan nanti kita lebih spesifik. Nah, dari jawaban-jawaban itu nanti detailing itu kita bisa me-mapping ya, me-mapping itu memetakan market yang akan kita tuju, sehingga marketnya tepat sasaran gitu ya. Terus rata-rata mereka itu kalau travelingnya gimana modelnya? Apakah model dari OTA, apakah dibayarin perusahaan, atau dia leisure sudah punya planning jauh-jauh hari dan sebagainya ya. Nah, ini adalah tipe-tipe yang harus kita ketahuin dulu ya. Rata-rata mereka menggunakan kalau hotel brand-nya brand apa gitu ya, yang datang ke Palembang ternyata brand-nya luas nih, ada yang brand lokal, ada yang brand internasional, ada brand Asia dan sebagainya ya. Hobi juga perlu, nanti waktu kita kalau kamu sering buka IG kan kamu suka secara tidak langsung akan ada tampilan apa yang kamu sukai, misalnya kamu senang lagu, musik, biasanya big data kamu itu akan dibaca oleh sistem dan nanti pasti ada yang konten tentang keunikan atau ke apa ya, interest kitanya di mana gitu secara tidak langsung. Karena si sistem itu akan membaca kebiasaan-kebiasaan dari target market kita ya. Apa yang dia baca, terus rata-rata kalau belanja makanannya model seperti apa, itu kan sekarang tuh hidup kita tergantung sama Google ya, semuanya kerekam ya dengan ada big data itu. Makanya siapa yang menguasai big data seperti apa dulu marketnya Alibaba atau TikTok yang begitu banyak datanya, sehingga dia bisa menguasai dan tahu profil market di Cina seperti apa, profil market Singaporean seperti apa, Malaysia, Indonesia seperti apa ya. Nah, jadi dasar dari ini yang akan menjadi penentuan kamu nanti. Jadi kalau ini udah kamu ketahui, nanti kamu definisiin tuh di digital marketingnya, sehingga nanti dapat luasan atau cakupan pasar yang akan sistem apa ya namanya rekam atau jelajahi, sehingga akan melakukan iklannya atau digital advertisement ke market yang benar-benar sesuai dengan jenis bisnis hotel kita gitu ya. Kalau hotel kita konsepnya family business atau senternya corporate, ya nanti marketnya kurang lebih sesuai dengan market corporate. Ya, misalnya umurnya 35 tahun ke atas, rata-rata penghasilannya di atas 6 juta misalnya gitu ya. Nah, itu udah kebaca dari sistem. Nah, waktu kita meng-create digital marketing, nanti kita akan berhubungan dengan kembali nanti dengan berapa sih kira-kira dana yang akan kamu biayakan untuk anggaran dari iklan berbasis digital ini ya. Nanti menggunakan biasanya popular tool-nya kayak content marketing, sosial media, influencer. Influencer juga perlu ya, kadang-kadang kita untuk market-market tertentu, apalagi kalau kamu brand besar, pasti membutuhkan influencer ya. Jadi efektivitas influencer terhadap brand kita itu cukup cukup efektif gitu ya. Malah banyak juga lokal-lokal influencer yang sekarang banyak dipakai di beberapa hotel. Mungkin di Palembang ada banyak influencer atau apa sih namanya, sosial apa ya, seleb-seleb sosmed gitu ya, yang dia melakukan atau membuat konten tentang produk hotel kita, sehingga karena dia kalau udah banyak follower yang generik ya, follower-nya generik artinya bukan beli, tapi memang follower-nya apa, engage karena memang konten story-nya bagus dan sebagainya. Nah, biasanya kita juga melakukan apa namanya, analisa. Kalau kita mau pakai influencer, misalnya di Palembang, siapa sih yang sekarang jadi ngetop influencer-nya anak muda gitu ya, yang IG-nya banyak follower-nya, kontennya menarik. Nah, mungkin kita bisa kerjasama sama dia
bisa macam-macam sih, ada yang mulai dari berbayar, ada yang mungkin barter ya, dia bisa menggunakan fasilitas hotel. Tapi kalau yang udah profesional biasanya kita berbayar ya. Jadi kita bayar, ada nilainya, terus dia ada timnya sendiri, ada tim video takingnya dan sebagainya ya. Jadi ini biasanya yang menggunakan selain influencer, ada email marketing nanti ya. Setelah data-datanya masuk semua, kan ada data emailnya tuh, nanti kita promotion menggunakan email marketing. Online review juga menjadi parameter atau alat untuk kita melakukan digital marketing. Dari online review masing-masing platform, bisa ketahuan positioning hotel kita berbanding dengan kompetitor seperti apa. Terus yang lain, search engine dan terutama hotel ads di Google ya. Jadi iklan-iklan kalau kamu buka Google kan, misal kamu buka Google Hotel gitu kan. Hotel di Palembang pasti kan banyak di sisi kanannya itu ada yang kayak iklan-iklan advertisement itu. Nanti waktu kita klik si hotel harus bayar tuh. Kayak per kliknya berapa dolar gitu ya. Nah, di situ nanti akan dihitung kira-kira dari pay per click. Dari sekali ngeklik itu, misalnya bayarnya 0,5 dolar gitu ya, setengah dolar gitu ya. Nanti dari setengah dolar itu, berapa yang sudah terklik dan berapa yang menjadi menjadi closing, menjadi sales gitu ya. Jadi apa istilahnya tuh, dari traffic menjadi revenue gitu ya, atau menjadi bookingan, berapa benar ininya jadi lupa konversinya gitu. Jadi konversinya dari tamu ke klik jadi ke booking itu berapa persen. Semakin besar konversinya berarti semakin besar tamu yang booking karena dipengaruhi oleh digital marketing kita gitu ya. Sebenarnya ada yang mau nanya Pak Rembang? Ini kalau nggak ada, yang pertama platformnya yang kita sebut dengan MetaSearch. Jadi MetaSearch itu dia membandingkan antara harga website kita ya, misalnya Hotel Windham berbandingnya dengan OTA yang ada. Nah, diharapkan kan yang pernah saya sampaikan yang harusnya sih parity ya, harganya harusnya sama. Nah, dengan MetaSearch nanti bisa kelihatan apakah harga kita di website dengan harga di OTA itu beda atau sama. Harusnya sih kurang lebih sama ya kalau kita menggunakan hukum parity ya. Tapi beberapa hotel juga yang tidak mau dengan parity mungkin contracting eksklusif dengan Traveloka gitu ya. Jadi Travelokanya harganya jauh lebih murah, ya pasti production-nya banyak Traveloka gitu, yang lain mungkin sedikit nantinya. Itu konsekuensi ya. Jadi MetaSearch itu nanti menghubungkan, jadi kita bikin budget beriklan di MetaSearch, nanti dari MetaSearch ini fungsinya adalah membandingkan rate hotel kita, berbagai tipe kamar kita, di website kita berbanding dengan hotel kita, rate kita di platform OTA yang kontrak dengan kita, gitu ya. Di situ akan muncul, dilihat gitu. Harga di website misalnya harganya 800.000, di Traveloka misalnya 750, di tiket.com 800. Nah, di situ terlihat mana juga nanti produksinya mana yang paling besar ya antara OTA dan website. Nah, kegunaan dari MetaSearch itu kita menggunakan traffic gitu ya. Jadi pelanggan bisa langsung masuk ke situs web hotel kita. Kan menggunakan web hotel kita itu lebih murah ya. Jadi waktu kita beriklan nanti kan akan di-compare nih dengan dengan OTA lain gitu ya. Nah, diharapkan menggunakan MetaSearch itu nanti tamu masuknya ke website kita gitu ya, hotel website ya. Sehingga kita dapat nggak usah bayar commission lagi ke OTA-nya gitu ya. Nah, sehingga traffic diharapkan bisa lebih banyak menggunakan MetaSearch ini. Jadi tamu akan dipengaruhi influen untuk membooking menggunakan website karena di hotel website jauh harganya atau benefitnya jauh lebih murah. Mungkin harganya sama tapi benefitnya murah. Yang pasti dia pasti dapat booking confirmation-nya pasti, kamarnya pasti available. Terus kalau ada kemungkinan di-upgrade, ada diskon dan lain-lain gitu ya. Jadi
Metasearch ini membantu kita jualannya menjadi lebih lebih banyak menggunakan ke website kita, gitu ya. Yang selanjutnya sponsor listing ya. Jadi ini kita kalau menggunakan sponsor listing, kita dikasih kesempatan untuk mempromosikan hotel kita di beberapa destinasi search engine gitu ya, yang terkenal ya. Dari Google, TripAdvisor, tapi ini berbayar nih. Jadi kalau kamu di Google mau masuk iklan itu, ya berbayar menggunakan sponsor listing atau di TripAdvisor dan sebagainya. Nah, PetShirt itu juga sama intinya. Jadi ini aplikasi berbayar, jadi mesin pencarian ya, sehingga hotel kita menjadi mudah terkenal karena akan sering muncul, terus memberikan iklan juga di mesin pencarian Google. Jadi sehingga kemungkinan tamu mengklik atau tamu booking besar. Nah, dengan mengklik di Google AdWords ini, nanti ada yang tadi yang cost per kliknya itu ya, pay per kliknya. Tapi dari situ ketahuan, berarti bookingan tamunya banyak dari Google AdWords dan dari iklan Google AdWords ini gitu ya. Selanjutnya adalah kita juga menggunakan Facebook, tapi Facebook ini lebih ke Facebook yang corporate ya, bukan yang kamu bikin gratisan gitu ya. Karena kalau yang corporate itu nanti ada booking button-nya yang bisa langsung ke booking engine kita sehingga langsung booking gitu ya. Nah, kita bisa beriklan di Facebook ini sehingga hotel kita akan muncul walaupun tamu itu tidak niat ke Palembang, tapi karena dia lagi mencari hotel atau mencari sesuatu di Palembang, nanti akan muncul di Facebook-nya dia gitu sebagai bentuk iklan gitu ya. Nah, ini berbayar kita untuk beriklan di Facebook ini. Selanjutnya di OTA ya. Jadi kalau di OTA, di online travel agent seperti di Traveloka, di Booking.com, di Tiket.com, kita bisa beriklan juga di situ. Jadi kalau kita beriklan, kalau kamu buka Traveloka kan ada hotel-hotel yang muncul tuh. Di situ ada yang berbayar, ada juga karena memang hotelnya itu paling laku, tapi dia tidak beriklan, tapi rankingnya selalu nomor 1 karena ya produknya bagus gitu ya. Tapi ada yang produknya biasa aja, cuma biar laku, ya sering beriklan. Jadi di Traveloka tuh muncul nanti iklan hotel tersebut gitu ya. Ini kan membantu kita untuk jualan hotel kita di platform itu, di platform berbagai OTA itu. Nah, tergantung masing-masing OTA harganya beda-beda. Kalau kamu beriklan di Traveloka, misalnya kalau di tampilan depannya harganya X rupiah atau di samping berapa itu ada rate-nya ya masing-masing ya. Oke, kita lanjut ke Trivago. Kalau Trivago itu adalah search engine yang membantu melakukan comparison. Jadi comparison nanti hotel kita berbanding dengan OTA berbanding dengan platform-platform lainnya. Jadi kalau kamu mau nyari murah, masuk ke Trivago nanti di situ akan banyak pilihan hotel yang kita tuju ya di beberapa di beberapa platform gitu ya. Nah, baik PetSearch atau Google Search Engine semua itu menggunakan biaya. Nah, biasanya kita menggunakan biaya yang sudah kita siapkan dalam 1 tahun gitu ya. Dia modelnya kayak token listrik. Jadi kamu harus top up atau kayak prabayar account ya. Jadi kamu bayar pulsanya dulu gitu, kuotanya. Nanti kuota itu misalnya kamu bayar 5 juta untuk beriklan di Google Ads gitu ya. Nanti setiap pay per click itu akan mengurangi punya balance kamu punya depositnya. Nah, kamu harus sering ngecek juga gitu. Kalau balance sudah habis, ya otomatis iklan hotel kamu nggak akan muncul lagi. Jadi harus selalu dikontrol ya. Tapi biasanya ada email juga menunjukkan balance kita tinggal berapa gitu segala macam ya. Nah, ini nanti kamu sebagai digital marketing kerjanya itu mengawasi semua trafficnya, mengawasi budgetnya sudah sampai mana, terus kira-kira konversinya berapa, conversion rate-nya tadi ya saya sampaikan. Jadi dari beriklan di Google Ads itu
mengkonversi menjadi tamu booking itu berapa persen sih? Gitu. Semakin gede, semakin bagus, gitu ya. Ini yang di Facebook, jadi Facebook itu dynamic travel ya. Jadi kalau kamu buka Facebook pasti kan suka ada iklan atau apapun gitu yang muncul kadang-kadang di kanan atau di sisi kirinya tampilan Facebook kita ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau di mobile seperti ini, biasanya kita, oh ya, grafik atau image masing-masing beda ya. Kalau di desktop sama di mobile, waktu kamu beriklan atau bikin website ada ukuran tertentunya image-nya. Image-nya sama tapi apa namanya ukurannya, terus ada terms kondisinya ya, ukuran sama kepekatan, kerekatan gambarnya segala macam itu ada standarnya ya. Nah, kalau Expedia ini sama seperti OTA yang lain, tapi Expedia ini termasuk besar di Amerika. Jadi beberapa perusahaan Amerika itu menggunakan Expedia sebagai kayak channel manajernya gitu. Jadi dia sebagai channel manager nanti kayak Booking.com, Traveloka, Tiket.com ngambil ngambil apa namanya allotment kamarnya dari Expedia. Jadi ada enaknya kita bekerja sama aja dengan satu aja dengan Expedia. Nanti Expedia akan contracting dengan berbagai OTA, jadi kamu nggak usah pusing gitu. Tapi beberapa hotel lokal dia menggunakan masing-masing OTA, dia kerjasama dengan masing-masing gitu. Kamu kerjasama dengan marketing manajernya Traveloka, ketemu tiket.com, ketemu blibli.com, pagi-pagi.com, dan sebagainya. Nah, itu cukup merepotkan juga ya. Kalau satu kan enak, gampang kontrol dan sebagainya. Gitu ya. Ini kurang lebih tampilannya di Expedia sama seperti ini ya. Bedanya di mobile dan desktop. Nanti positioning. Nah, waktu kita ngeklik ini, dari channel ini langsung nge-link ke booking engine kita ya. Jadi langsung di situ ada apa namanya booking buttonnya ya. Di sini ada booking buttonnya yang nge-link ke booking engine atau website kita ya. Di website kita nanti nge-link ke sistem hotelnya, PMS-nya, sehingga inventory kamar berapa, tinggal berapa, kelihatan di situ. Ya. Price line itu sama, dia model, tapi di sini jarang dipakai. Jadi ini lebih banyaknya di Eropa dan Amerika ya. Jadi ini sama model kita beriklan, seperti tadi apa ya, yang saya sampaikan kayak pet shop dan sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya, nah Booking.com juga selain dia sebagai OTA, dia juga apa namanya, kita bisa beriklan juga di sana gitu ya. Di situ bisa ketahuan berapa banyak sih yang ngeklik. Nah, nanti tergantung kita mau di masing-masing OTA, tapi kita lebih baik sih kita lihat dari marketnya gitu. Kalau Booking.com ini mungkin lebih banyak dari Eropa ya. Agoda lebih banyak mungkin Asia gitu ya. Nah, mungkin Traveloka lebih banyak lokal. Jadi mungkin kamu kalau hotelnya di Palembang banyak yang market lokal ya di Traveloka aja mungkin atau di tiket.com aja gitu atau di OTA lokal aja gitu. Tapi tetap harus kerjasama dengan yang lain karena kita kan mungkin kecuali kalau kamu hotel brand lokal ya. Jadi mungkin ada tapi nggak banyak itu persentase tamu dari luarnya. Tapi kalau kita brand besar, yang brand worldwide gitu, itu wajib semua apa namanya portal kita ikutin. Jadi ibaratnya kalau kamu jualan di semua showcase gitu, semua tempat gitu ya. Ini tampilannya booking.com, kurang lebih seperti ini ya. Nah ini istilah-istilahnya yang harus kamu hafal ya nanti, yang tadi CPC, cost per click, terus berapa spendingnya dan sebagainya macamnya. Ada yang ditanya nggak? Nambe? Kalau nggak ada, ini kuisnya ya, jangan lupa ya untuk nambah UTS kamu. Nah, tolong dijawab pakai dengan kalimat kamu ya. Mau bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia. Saya sih prefer pakai bahasa Inggris ya biar kamu dibiasain ya. Jadi pertanyaannya mention and explain the most popular and effective tools in digital advertisement di hotel industry. Tadi udah saya bahas tadi ya. Ini di email 1 minggu, minggu depan ke emailnya ke sini. Jangan lupa nama kampus,
Nama kelas, nama mata kuliahnya ya. Oke, Palembang, Nambe, ada pertanyaan nggak? Palembang, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, thank you. Jangan lupa itunya ya, tugasnya di email ya. Nanti video saya kirim. Thank you.